viewers Radar Solo TV, apa kabar? Kita ketemu lagi di rubrik Sriwedaren. Tapi Sriwedaren kali ini nggak di kantor redaksi Jawa Pos Radar Solo. Kita sekarang ada di kantor Zainal Abidin and Partner. Loh, ngapain nih ke kantor pengacara? Nah, kita akan membahas soal kasus yang lagi hits banget di kalangan anak muda masa kini. Di berbagai medsos juga banyak berlalang, apalagi kalau bukan kasusnya Dea OnlyFans dan komedian Marcel Widianto yang saat ini sedang dalam pemanggilan polisi karena dia sudah membeli 76 video Dea di OnlyFans. Nah, mungkin kalian banyak yang bertanya-tanya nih, kenapa sih si Marcel ini dipanggil karena dia mengunduh konten di OnlyFans, padahal kan dia kan orang dewasa, membeli konten dewasa dengan uangnya dia sendiri. Nah, kalau kalian bingung, kali ini kita ada Pak Zainal Abidin sebelah saya. Beliau adalah Ketua DPC Pradi Solo yang hari ini akan mengupas tuntas soal kasus itu. Nah, simak penjelasannya biar kalian nggak bingung. Selamat pagi, selamat siang Pak Zainal, apa kabar ini? Baik, selamat pagi menjelang siang, Mbak. Iya, baik. Nah, gimana nih Pak Zainal, mengikuti nggak ini kasusnya si Dea OnlyFans sama Marcel ini? Kasusnya sangat menarik nih, khususnya bagi orang-orang dewasa, pasti dia tertarik untuk mengikuti. Kan? Nah, betul. Nah, gimana nih Pak? Kan di banyak berita juga di media sosial, di Instagram, TikTok dan sebagainya itu netizen itu bertanya-tanya, kenapa sih Pak si Marcel ini, dia kan orang dewasa nih, nonton konten dewasa, beli pakai uang-uangnya dia sendiri, tidak merugikan masyarakat, tapi kenapa dia dipanggil nih? Ini membuat mas-mas yang lain itu merasa galau nih, aduh takut saya ditangkap juga nih. Gimana nih Pak Zainal penjelasannya? Orang juga ini, wah nanti saya lihat video porno bisa dipanggil polisi nih. Gitu. Betul. Nah, jadi gini. Gimana nih Pak? Kenapa ini penyidik dalam hal ini adalah kepolisian memanggil si Marcel, fungsinya untuk mencari informasi keterangan dari Marcel ini, dia beli dari siapa, ya kan? Beli dari siapa, kemudian itu uangnya kemana, dia itu transfer ke siapa, lah ini kan nanti akan dicari. Ternyata siapa sih yang menjual belikan video ini, pasti kan kelihatan di situ. Nah, khusus untuk Marcel ini, kenapa dia dipanggil? Sekali lagi, dia untuk mencari keterangan dari Marcel ini, aliran dana hasil jual beli itu kemana, siapa yang menjual, kan begitu. Nah, nanti kan ini ketahuan gitu. Terus kemudian juga siapa yang membuat video ini, kemudian siapa yang menjual, siapa yang menyebarkan, ini akan ketahuan nantinya. Kan gitu. Kira-kira setelah pemanggilan Marcel ini ini bakal kena jeratan pidana nggak sih Pak? Kalau saya mencermati, Marcel nggak kena, karena kecuali lo ya, Marcel beli untuk kepentingan pribadi, untuk konsumsi pribadi, itu tidak bisa. Tapi kalau Marcel ternyata ketika dia beli kemudian dia sebarkan atau mungkin dia jual belikan lagi pada pihak lain, itu akan kena. Gitu. Kan itu, gitu. Baik. Kalau dalam hal ini berarti si Marcel ini dia kan hanya beli untuk dirinya sendiri gitu ya Pak ya. Itu tidak dikenakan sanksi pidana. Menurut saya tidak kena. Baik. Kenapa? Karena dia Marcel kan hanya untuk konsumsi dirinya sendiri, ya, sesuai dengan undang-undang pornografi itu kan barang siapa yang menyebarkan, yang membuat dan sebagainya. Kalau ini kan dia beli untuk konsumsi pribadi, ya, dia tidak menyebarkan, dia tidak memperjualbelikan, kan gitu. Tapi lain cerita ketika nanti Marcel menyebarluaskan ke teman-temannya atau dia beda. Menjual lagi, itu lain cerita berarti ya? Ya, lain cerita. Itu bisa ke pidananya bisa. Karena menyebarkan dan menjual atau mungkin yang lainnya kan gitu. Kalau si Deanya sendiri nih Pak, Deanya ini nanti kira-kira dia bisa dapat jeratan pidana juga nggak Pak? Kalau dia, ini otomatis ya, menurut saya dia bisa kena sesuai dengan undang-undang pornografi pasal 4 itu kan jelas membuat,
menyebarluaskan, menjual-belikan. Kalau menginformasikan dia yang jual, ya. Nah ini akan dikrocekan antara keterangan si Marcel, dia tuh belinya dari siapa. Kalau dari si dia langsung, ya otomatis dia akan kena. Kan dia kan memperjualbelikan porno ini tadi. Bahkan kalau tidak salah itu sampai 76 video ya gambar itu ya, betul. Ya kan itu. Itu sangat ya fantastis gitu loh. Berarti kan beraneka ragam video ya Pak. Gitu ya, kan itu gitu. baru Marcel yang beli Pak, Ya. belum yang orang-orang lain juga Kan gitu, gitu. iya. Oh baik. Jadi karena si Dea ini dia yang bikin, dia yang menjualbelikan, Dia yang berarti dia menjualbelikan. pasti akan kena ini. Iya, dia akan Oh, kena. baik. Jadi dia bisa kena undang-undang pornografi, pasal 4 itu tentang yang membuat, menyebar, menjualbelikan itu bisa kena cara pidananya, itu bisa Berapa tahun tuh Pak ancamannya kira-kira? bisa sampai 12 tahun itu Oh, maksimal. oke, baik-baik. Jadi memang aktornya di Iya. sini tuh memang si Dea ya Iya. Pak ya, dan memang Jadi selain undang-undang pornografi ini dia juga bisa ke undang-undang ITE itu pasal 27 iya, itu ya, karena menyebarluaskan dan sebagainya itu. baik-baik. Tapi di sini kalau ancaman hukumannya itu 6 tahun ada. 6 tahun denda Baik. maksimal 1 miliar gitu. Kan itu. Karena kan memang di beberapa pemberitaan saya sempat baca bahwa saat ini tuh Dea masih tidak ditahan karena apa namanya, ada jaminan dari pihak keluarga, kemudian statusnya dia juga masih mahasiswa. masih, Nah, ini membuat netizen itu kembali kelas balik waktu kasusnya Ariel nih Pak. Iya. Waktu itu tahun 2011 atau 2012 lah. Ini kan kasusnya mirip tapi berbeda karena si Dea ini menjual gitu. Iya. Tapi kenapa kok si Dea malah tidak ditahan? Nah, ini menurut Pak Zainal ini apa nih perbedaannya nih? Ya, ini kalau menurut saya subjektivitas dari penyidik aja ya. Kalau dulu waktunya Ariel ini kan mungkin sebagai test case ya. Pertama kali kan kalau tidak salah Itu ya. kali pertama dan Ya. langsung heboh. Heboh, dan itu juga hukumannya luar biasa, sangat tinggi sekali itu, berapa hari itu? 3,5 tahun. 3,5 tahun kan itu. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau dia ini kan dengan alasan subjektif tadi, dia kooperatif, ada yang menjamin, dia mahasiswi kan gitu. Ya itu sah-sah saja secara hukum acara. Penyidik dalam hal ini subjektif di dalam hal untuk melakukan penahanan. Bisa dilakukan penahanan, bisa tidak kan gitu. Kalau Ari kenapa dilakukan penahanan, ini kok dia tidak kan gitu. Iya, betul. Nah, ya memang kalau dulu mungkin baru boom-boomnya untuk masalah pornografi. Nah, ini kalau sebenarnya kalau diterapkan seperti Ari, semua banyak yang kena kan gitu. Wah iya betul, Kan gitu. betul sekali. Cuman melihat dari perkembangan seperti ini, ya mungkin ada beberapa alasan yang disampaikan tadi, karena ada yang menjamin, kemudian masih mahasiswi, dia kooperatif kan itu. Ya sebenarnya sama alasan-alasan seperti itu. Memang bagi tersangka itu secara hukum acaranya, normatifnya boleh mengajukan untuk tidak dilakukan penahanan, atau bahkan ketika sudah dilakukan penahanan bisa mengajukan permohonan penangguhan penahanan kan gitu. Pak, dengan adanya kasus si Dea ini Pak, ya namanya hukum kan dinamis ya Pak ya. Ya. Seiring berjalannya teknologi itu ada aja kejahatan baru seperti itu. Nah, dengan kasus si Dea ini dan Marcel ini nanti ke depan kira-kira akan makin banyak nggak sih Pak kasus-kasus serupa seperti ini? Iya, karena kan dunia medsos sekarang itu sangat berkembang ya, berkembang, dan setiap orang itu bebas mengakses terhadap hal seperti itu. Ini kembali kepada pribadi moral kita ya. Nah, sehingga harapan kami kepada pengguna medsos ya, kalau buka yang baik-baik aja lah kan gitu aja. Baik. Tapi poin pentingnya adalah ketika
misalnya ada nih viewers Radar TV yang Ya. ceritanya itu kasus ceritanya itu kayak Marcel nih, jadi dia hanya membeli, mengunduh untuk dirinya sendiri. Mungkin sekarang ketar-ketir nih dia dengar banyak apa namanya pemberitaan soal Marcel. Jadi sebenarnya intinya ketika dia seperti Marcel ini untuk kejahatan pidana minor ya Pak ya? Ya, menurut saya minor, karena dia untuk konsumsi pribadi sendiri tidak disebarluaskan, tidak dijual belikan. Syaratnya itu, jangan disebarluaskan, jangan dijual belikan. Konsumsi pribadi aja lah untuk menikmati ya. Jangan disebarluaskan ya teman-teman ya, Jangan disimpan sendiri gitu. Baik, tapi untuk yang Dea nih, apakah mungkin di luar sana banyak Dea-Dea yang lain nih? Apa namanya menjadi aktor di OnlyFans-nya masing-masing. Nah, apa nih Pak untuk ya ancaman hukum yang nanti ini mungkin Dea apa saja kali ya Pak ya, banyak yang lain gitu. Makanya saya meminta ya, namanya kita juga orang timur, berbuatlah yang baik kan gitu. Kalau toh apa namanya hal seperti dia seperti kan sebenarnya kan banyak, kalau mau polisi mau melihat itu banyak sekali kan itu, karena kan undang-undang pornografi kan jelas, pasal 4 itu sanksinya jelas kan itu, termasuk dia ini kan dia juga bisa kena pasal 4 ini dengan ancaman maksimal 12 tahun itu, bahkan dendanya bisa sampai berapa miliar itu. Iya, ya banyak 250 juta sampai minimal, ya, 250 juta minimal sampai 2 miliar kalau tidak salah kan itu. Jadi sekali lagi buat masyarakat jangan sekali-kali membuat konten pornografi lah. Sanksinya juga satu, sosial moral juga sudah kena. Betul. Belum nanti kalau udah masuk penjara sangat sengsara kan itu. Tidak hanya itu, sosialnya keluarga juga kena, saudara juga kena kan itu. Teman mungkin bisa kena kan. Sanksi sosialnya kan lebih tinggi kan. Iya. Sanksi sosial tuh kayaknya lebih berat kayaknya ya Pak, daripada penjara mau 3,5 tahun atau mau 12 tahun sekalipun, kalau sanksi sosialnya udah kena udah hancur kali ya Pak ya. Iya. Moral yang paling tinggi adalah moral kan dalam kehidupan. Ketika moral sudah jatuh, sanksi sosial sudah dijatuhkan pada mereka. Kadang mau keluar aja udah malu, ketemu orang malu kan. Ini sanksi sosial kan. Baik. Nah mungkin ada yang kepo juga nih Pak Zainal, pernah nggak menangani kasus yang serupa si Dea ini? Di Solo ada nggak sih Pak? Saya belum pernah, tapi dalam hal ini saya pernah menangani tentang ya pelecehan seksual lah dalam hal ini kan, tapi harus berbeda, tidak pornografi, tentang pelecehan seksual. Baik. Berarti sebenarnya untuk kasus-kasus semacam ini tuh kalau mau digali lebih dalam lagi banyak ya Pak ya? Banyak sekali, banyak sekali. Dan memang masyarakat harus aware bahwa Indonesia punya undang-undang nomor 4 tahun 2008 tentang pornografi, bahwa ya ini yang dijerat Dea ini pasal 4 ya Pak ya, bahwa semua orang dilarang untuk membuat, memproduksi, menyebarluaskan, memperjualbelikan video porno, karena akan dikenakan sanksi pidananya penjara maksimal 12 tahun. Wow, maksimal 12 tahun teman-teman. Dan denda minimal 250 juta, maksimal sampai 2 miliar. Baik, itu untuk yang memproduksi. Untuk seperti Marcel yang dia hanya mengunduh, menikmati juga dalam undang-undang ada diatur nggak sih Pak? Kalau sebenarnya diatur juga kena. Cuma dalam hal ini kan ada diberi kewenangan yang diundangkan kan gitu. Dalam arti ketika mereka ini untuk menyimpan dirinya sendiri, keep wis tak nggo dhewe tah tontonan hiburan. Iya. Itu menurut saya tidak bisa. Tetapi ketika mereka sudah sebarkan, dia sudah jual belikan, itu di situ kenanya di situ. Baik. Kan gitu. Baik, jadi sebenarnya intinya adalah di menyebarluaskannya itu ya Pak, dan memperjualbelikannya itu ya. Oke, jadi teman-teman video Radar TV, hati-hati, kita harus aware bahwa kita hidup di negara hukum ya Pak ya. Negara hukum, dan kita berada di negara yang masih menganut
adab-adab budaya timur seperti ya. itu. Jadi seperti pesannya Pak Zainal tadi, ya hati-hatilah karena sanksi pidana itu nggak ada apa-apanya dengan sanksi sosial. Baik, gimana nih? Udah tercerahkan belum bahwa kita sebagai orang dewasa itu memang kita bebas dewasa, tapi tidak boleh sebebas-bebas itu. Kita memang cukup umur, cakap hukum, tapi ya tetap harus hati-hati ya, Pak ya. Baik. Apalagi sekarang gini Mbak, orang berpacaran itu, jadi mohon maaf nih, kadang si lakinya udah maksa-maksa kayak gitu, pono gitu. Itu nggak boleh Mas. Sekali lagi buat masyarakat Tidak khususnya yang pacaran, jangan mau sekali-kali kalau pacarnya minta untuk difotoin dan sebagainya, jangan mau. Ini Gitu. pesan dari pengacara nih, jangan mau kalau dipaksa Ya, diminta foto, diminta video. jangan mau. Foto apa, video apa dulu nih Pak? Yang jelas nih. Berarti kalau kita banyak pornografi ya, jangan sampai lah. Kan Kalau gitu. misalnya terjadi ada pemaksaan untuk difoto, di video seperti itu, Berarti kan apa yang bisa dilakukan nih Pak masyarakat? otomatis kan nanti dia juga bisa laporan ke pidana juga kan itu, kan ada pemaksaannya kan itu. Tapi biasanya kalau pacaran itu kan suka sama suka, buat konten sendiri, buat video sendiri kan itu. Tapi juga ada kan, si pacarnya meminta untuk di video itu ada, tapi kadang nggak mau, dia suruh dipaksa juga ada. Kan macam banyak case-nya kan. Ya. Gitu. Yang menarik lagi mungkin ketika pacaran sama-sama suka ya Pak ya membuat Ya. video, tapi nanti ketika putus nih, Nah itu ketika menjadi putus senjata. terus jadi ancaman tuh Ya. gimana nih Pak? Nah makanya ini kan juga bisa dikenakan undang-undang ini tadi kan, dia menyebarluaskan, dia yang membuat kan gitu, ya yang karena dia kan gitu loh, yang menyebarkan yang membuat tadi kan. Oke, baik. Jadi mungkin waktu masih pacaran masih seneng-senengnya Ya. kali ya Pak ya, tapi kan kita nggak pernah tahu ke depannya Ketika seperti sudah apa. putus, pasti dia ada suatu permintaan ya enggak tak sebarkan. Nah, misalnya seperti ancaman-ancaman seperti itu bisa terjadi. Dan sebagai korban bisa melapor ya Pak ya. Ya bisa kan itu. Dan itu nanti yang dikenai sanksi pidana yang menyebarluaskan berarti Iya. ya Pak ya. Yang menyebarluaskan kan itu. Bahkan kita kan sudah melarang karena dia juga diancam lah. Ini kan Oke. ada asal-asal tersendiri kan gitu. Oke, menarik sekali obrolan kita hari ini ya. Dan semoga ini menjadi topik yang menarik, ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semua, karena ya kita hidup sekarang nih udah modern banget. Ya. Pasti relate lah kalian sama yang disampaikan oleh Pak Zainal. Dan Sumbedarin kali ini sudah membahas, mengupas soal itu. Intinya adalah hati-hati, harus aware bahwa kita punya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang pornografi. Nomor 44 Mbak. Oh iya, Undang-Undang Nomor 44, mohon maaf. 2008. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, Ya. pasal 4 yang mungkin nanti kalau kalian ya lengah bisa terjerat lah nanti sama pasal 4 ini. Hukumannya 12 tahun 12 penjara tahun, ya. dan minimal denda 250 juta rupiah. Oke, mungkin itu Pak Zainal. Mungkin nanti kalau kita ada kasus-kasus lain Siap. yang menarik untuk kita bahas, kita bisa Siap. bahas lagi. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih viewers dari Slow TV. Semoga bermanfaat.